Shalom anak-anak sekolah minggu, adik-adik sekalian. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Lause berharap dan Lause juga percaya bahwa kita semua, adik-adik yang di rumah, ada di dalam lindungan tangan kasih Tuhan. Nah, bersyukur ya, hari ini kita boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Bagaimana? Masih semangat ya? Semoga juga di sekolah mungkin masih online, tetapi harus tetap semangat ya untuk mengejar cita-cita, untuk mempermuliakan nama Tuhan. Nah, pasti sudah mandi ya, sudah rapi, Lause nih rapi nih ya. Nah, jadi mari hari ini kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita mau beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya. Untuk memulai ibadah kita akan mengawali dengan berdoa. Kita menyerahkan ke dalam tangan Tuhan ibadah kita pada hari ini supaya berjalan dengan lancar dan kita semua boleh diberkati. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Hari ini kami kembali beribadah kepada Tuhan di dalam ibadah sekolah minggu. Berkatilah ya Tuhan ibadah kami, biarlah semuanya boleh berjalan seturut dengan pimpinan Tuhan. Demikian juga dengan anak-anakmu yang di rumah, Engkau yang memimpin, Engkau yang bekerja di dalam hati mereka, sehingga boleh memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dedek, mari kita mengawali hari ini dengan menaikkan pujian kepada Tuhan. Kita belajar lagu baru dengan pujian yang mengatakan memuji Tuhan. Mari memuji Tuhan. Mari
biarlah kita senantiasa memuji Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menaikkan satu pujian yang berjudul Oleh Kasih Tuhan. Yuk, kita semangat, kita memuji nama Tuhan, kita bertepuk tangan sambil juga belajar lagu ini ya. Oleh Kasih Tuhan. Oleh. Ya. Tadi pujiannya seperti itu ya, asik ya dia oleh. Oleh.
Firman Tuhan yang akan kita dengarkan hari ini juga bercerita tentang oleh kasih Tuhan kita diselamatkan, oleh kasih Tuhan kita diampuni. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati, biarlah firman yang disampaikan ini Engkau yang memberkati, dan anak-anak di rumah boleh memahaminya dan memiliki pemahaman yang benar akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik sekalian, hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan tentang oleh kasih Tuhan tadi ya. Oleh. Ya. Adik-adik, kalau zaman sekarang ya, orang yang tidak bisa berjalan, orang sakit yang tidak bisa berjalan, atau yang kita kenal sebagai orang lumpuh, biasanya dia duduk atau kalau mau pergi pakai apa? Biasanya pakai kursi roda ya, pakai kursi roda. Tinggal nanti ada yang dorong, ada yang bantu dorong, atau dia juga bisa menggerakkan sendiri karena sekarang semakin canggih. Ada yang ada remnya yang bisa memberhentikan kursi roda tersebut. Tapi adik-adik, zaman dulu kursi roda itu belum ada. Di zamannya Tuhan Yesus ya, tidak ada yang namanya kursi roda. Jadi kalau ada orang lumpuh ya dia cuma bisa berbaring, atau kalau misalnya pergi ke suatu tempat maka ia harus ada yang bantu, digotong paling tidak ada 4 orang. Jadi ditaruh di sebuah tempat dan kemudian digotong nih sama orang-orang, sama teman-temannya supaya dia bisa pergi, gitu ya, atau bisa pindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain karena dia tidak bisa berjalan, dan yang kedua waktu itu belum ada kursi roda. Nah, hari ini kita mau melihat juga nih cerita tentang orang yang sakit, orang lumpuh. Dan kemudian nanti dia disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Ya, mari kita mendengarkan ceritanya. Tak boleh main-main, buka telinganya. Nanti losetannya di akhir harus dijawab. Ya, sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan-Nya. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu?
Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkannya ceritanya tentang seorang yang tidak bisa berjalan. Nah, karena tidak ada kursi roda, maka dia digotong oleh teman-temannya. Digotong untuk pergi menemui Tuhan Yesus. Dan apa yang terjadi ketika tidak ada jalan untuk bisa dilewati karena begitu banyak orang yang mau datang mendengarkan firman Tuhan dari Tuhan Yesus. Mereka dari atas atap dari atap mereka nurunin orang yang sakit tersebut. Dan kemudian tadi kita sudah mendengarkan bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit ini. Nah, dari cerita firman ini, dari firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini, kita belajar belajar tentang Tuhan Yesus yang begitu luar biasa. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada orang yang sakit tadi? Dia mengatakan bahwa dosamu sudah diampuni. Nah, jadi kita belajar bahwa Tuhan Yesus sanggup mengampuni dosa-dosa kita. Hanya Tuhan yang bisa mengampuni dosa-dosa kita, ya. Tadi buktinya kepada orang sakit itu Tuhan berkata, dosamu sudah diampuni, dan kemudian dia bisa sembuh dan dapat berjalan kembali. Nah, adik-adik, kenapa sih Tuhan Yesus sanggup mengampuni dosa kita? Bukan hanya dosa orang yang sakit tadi, tetapi dosa kita semua umat manusia. Hanya melalui Tuhan Yesus juga dosa kita diampuni. Kenapa? Karena Dia adalah Tuhan. Tuhan Yesus itu adalah Tuhan, ya. Bukan hanya manusia biasa seperti kita, tetapi Dia juga adalah Tuhan. Dia tidak berdosa seperti kita, tidak melakukan kesalahan seperti kita. Jadi hanya Tuhan Yesus yang bisa mengampuni dosa kita. Sehingga Ia rela mati di atas kayu salib untuk mengampuni dosa kita, ya. Yang menjadi tugas kita adalah mau bertobat atau mau berubah. Kita semua adalah anak-anak yang dikasihi Tuhan, anak-anak yang sudah diselamatkan, ya. Maka yang menjadi tugas kita sekarang adalah bertobat atau berubah, ya. Jadi berubah menjadi lebih baik. Memang sih sulit banget ya untuk berkata tidak terhadap hal yang salah. Kita ditegur jangan begini, tetapi berat banget. Ya, kita ditegur jangan nakal, kemudian apalagi jangan suka marah-marah. Jangan suka marah-marah, dan lain sebagainya. Tapi mungkin sulit ya. Sulit banget. Tapi ingat adik-adik, ada Tuhan Yesus yang menolong kita saat kita memintanya. Jadi kalau kita mau bertobat, maka kita juga harus meminta pertolongan dari Tuhan supaya kita dimampukan untuk menjadi anak yang lebih oke, yang lebih baik. Siapa di sini yang mau menjadi anak yang baik? Semua pasti mau menjadi anak yang baik. So, kalau mau jadi anak yang baik harus berubah atau bertobat. Dan caranya minta tolong sama Tuhan Yesus supaya kita dimampukan untuk berubah menjadi lebih baik. Ya. Nah, ayat hafalan kita pada hari ini
Hafalan kita terambil dari 1 Yohanes 4 ayat 19. 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kita mengasihi Allah karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Oleh apa? Oleh kasih Tuhan. Oleh kasih Tuhan kita diselamatkan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami bahwa kami adalah orang yang begitu dikasihi, begitu disayang oleh Tuhan. Terima kasih Engkau mengampuni dosa kami, Engkau mati di atas kayu salib untuk membebaskan setiap kami dari hukuman dosa. Dan kami juga belajar Tuhan untuk mengasihi Engkau, menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik lagi. Berkatilah ya Tuhan setiap anak-anak-Mu yang di rumah. Biarlah Engkau juga yang menolong mereka di dalam masa pertumbuhan mereka. Jadikanlah mereka anak-anak yang berkenan di hadapan Tuhan. Berkati masa depan mereka, berkati kesehatan mereka ya Tuhan. Demikian juga dengan orang tua mereka. Kiranya Engkau yang memberkati. Biarlah mereka juga boleh membimbing anak-anak ini Tuhan ke jalan yang diperkenankan oleh Tuhan. Berkatilah setiap kami, biarlah juga di akhir ibadah hari ini kami mengembalikan segala hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikianlah ibadah kita pada hari ini dan kita akan ketemu minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.